Assalamualaikum Sobat Rakyat, apa kabar semuanya? Hari ini kita bahas sebuah kasus yang cukup memprihatinkan yang datang dari dunia pendidikan nih sekarang nih, di mana orang tua siswa di sebuah madrasah negeri diminta menyumbang, tapi sumbangannya bukan seikhlasnya, malah sudah ditentukan angkanya. Aneh kan? Bagaimana? Ini saya bacakan beritanya ya. Sejumlah orang tua siswa Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Cianjur mengeluhkan kebijakan sekolah yang meminta sumbangan sukarela, namun disertai dengan nominal yang ditentukan hingga jutaan rupiah. Sumbangan yang seharusnya bersifat ikhlas tersebut ditawarkan dalam 3 pilihan nilai, yakni 2,5 juta, 2,7 juta, dan 3 juta untuk 1 tahun ajaran. Salah satu anggota orang tua siswa mengaku keberatan dengan permintaan sumbangan tersebut. Ia menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan semangat pendidikan gratis yang digaungkan oleh pemerintah, khususnya di sekolah negeri. Ini, anak saya naik ke kelas 11 dan saya merasa keberatan. Meski katanya tidak ditentukan, tapi tetap harus mengisi surat pernyataan dengan nominal antara 2 juta sampai 3 juta. Saya belum bayar dan menolak mengisi surat itu karena belum ada kesepakatan, katanya salah satu orang tua siswa ya, yang minta tidak disebutkan namanya kepada Cianjur Express kemarin. Dia juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penggunaan dana sumbangan tersebut, termasuk dalam kasus pungutan pembangunan boarding school sebesar 3,5 juta pada tahun sebelumnya saat anak saya masih kelas 10. Jadi sebelumnya juga udah diminta itu 3,5 juta ya untuk pembangunan boarding school. Ya. Harusnya tidak boleh ada sumbangan dalam bentuk apapun. Katanya sekolah swasta saja digratiskan oleh gubernur. Ini malah diminta jutaan. Aneh, sumbangan kok pakai surat pernyataan segala, tambahnya. Seperti itu. Keluhan serupa juga disampaikan oleh orang tua siswa lainnya yang enggan disebutkan namanya. Dia menyebutkan sumbangan dimaksudkan untuk menutupi sekitar 20 program sekolah yang tidak dibiayai dari dana bantuan operasional sekolah atau dari BOS. Memang disebut sumbangan sukarela, tapi dikasih 3 pilihan nominal, katanya seperti itu. 2,5 juta, 2,7 dan 3,0 juta dan 3 juta rupiah untuk 1 tahun. Biasanya kalau dihitung rata-rata bayarnya sekitar 200.000 per bulan, ungkapnya seperti itu. Menanggapi keluhan tersebut, Humas MAN 1 Cianjur Rahman Jainuddin menjelaskan penggalangan dana oleh Komite Madrasah dilakukan sesuai dengan regulasi Kementerian Agama, katanya, yakni Peraturan Menteri Agama dalam kurung PMA nomor 16 tahun 2020 dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 3601 tahun 2024. Seperti itu. Komite diperbolehkan menghimpun dana sukarela dari orang tua jika dana BOS dan BPMU tidak mencukupi untuk pembiayaan program madrasah. Ini sudah sesuai aturan dan kami juga sudah menyampaikan hal itu dalam rapat komite yang mengundang orang tua siswa, jelas Rohman. Itu katanya. Jadi dalilnya dari situ dia. Menurutnya dalam rapat komite yang digelar awal Juli lalu, orang tua diberikan belangko kosong tanpa angka. Namun munculnya lembar kedua berisi nominal tertentu di luar pengetahuan sekolah. Waduh, bahaya ini. Sekarang mari kita dengarkan apa jawaban dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur kita Jawa Barat. Silakan. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar, seluruh warganet dimanapun berada, semangat! Hidup pasti melewati banyak tantangan, cobaan, dan rintangan. Dan kita hadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Pagi hari ini saya dikirimin terus berita tentang pungutan di Madrasah Aliyah Negeri Cianjur. Dan ada penjelasan dari Humas Madrasah Aliyah Negerinya bahwa pungutan itu dilakukan atau sumbangan itu dilakukan atau infak itu dilakukan itu karena untuk menutupi biaya operasional sekolah yang tidak cukup, yang bersumber dari dana BOS maupun BPMU. Madrasah Aliyah Negeri di bawah kewenangan Kementerian Agama. Pengelolaannya di Jawa Barat di bawah Kanwil Kementerian Agama. Memang bukan di bawah gubernur.
Tetapi sebagai gubernur perlu saya sampaikan bahwa bos Madrasah Aliyah Negeri dan SMA sama. BPMU-nya juga sama. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau di sekolah SMA negeri tidak ada pungutan, di Madrasah Aliyah Negeri ada pungutan? Kan dua-duanya sumber uangnya sama, nilai uangnya sama. Untuk itu, saya harapkan di Jawa Barat tidak ada perbedaan antara MAN negeri dengan SMA negeri. Kalau SMA negeri sudah free, maka MAN negeri harus free. Karena dua-duanya mengelola uang yang sumbernya sama, kemudian juga besarannya menurut saya sama. Nah, kalau persoalan capaian target, setiap sekolah pasti punya target. Dan target bisa tercapai dengan biaya yang kita miliki. Mari kita junjung tinggi kesetaraan, agar tidak ada disparitas atau perbedaan antara MAN negeri dengan SMA negeri. Sebagai wakil dari orang tua di seluruh Jawa Barat, saya ingin di Jawa Barat semua setara, tidak ada perbedaan, baik yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun yang dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, Sobat Rakyat, pertanyaannya sekarang, apakah ini bentuk sumbangan yang sah atau sudah masuk ke ranah pungutan liar? Itu silakan jawab, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa share ya, bagikan video ini supaya makin banyak orang tua siswa yang berani bersuara. Karena pendidikan itu hak semua warga negara, bukan hanya hak yang mampu bayar. Nah, seperti itu ya Sobat Rakyat. Jadi, Sobat Rakyat, pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Kalau sekolah negeri saja memberatkan rakyat kecil, lalu siapa yang akan menjamin masa depan mereka? Ya,